Polisi menggerebek sebuah rumah di Jalan Alboin Huta Barat, Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Rumah ini milik seorang ibu muda beranak 2 bernama Mahrani. Dalam penggerebekan, polisi temukan sejumlah barang bukti berupa paket sabu siap edar. Polisi pun langsung mengamankan Mahrani dan paket sabu. Mengamankan satu orang wanita, bernama Susanti, yang padanya setelah dilaksanakan penggeledahan terdapat 10 paket kecil narkoba jenis sabu yang akan diedarkan. Tersangka mengaku baru 2 hari bertransaksi menjadi pengedar sabu. Alasan tersangka adalah demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat hukuman 4 hingga 12 tahun penjara. Dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, Ainus melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda di hari pertama puasa kali ini pemirsa? Senang sekali saya Pram, Senja dan rekan saya Arlisa Hadi pemirsa kembali hadir menemani Anda dalam Ainus Siang hari ini. Selain 3 berita utama tadi, Ainus Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Sebuah kapal motor yang mengangkut puluhan penumpang warga negara asing dan Indonesia terbalik akibat dihantam ombak di Kepulauan Seribu, Jakarta. Petugas hingga kini masih mencari satu penumpang warga negara Taiwan yang hilang. Kapal motor Parikudus yang mengangkut puluhan penumpang terbalik di perairan selatan Pulau Rabut, Kepulauan Seribu, Jakarta pada Senin sore. Beberapa penumpang kapal motor Parikudus mencoba meminta pertolongan dengan menaiki lambung kapal. Beruntung ada kapal lain yang melintas dan langsung menyelamatkan sebagian korban. Petugas kemudian mengevakuasi sisa penumpang beserta kapal yang sudah terbalik. Sebelumnya, kapal Parikudus berangkat dari Pulau Payung menuju Dermaga Bayi Pluit, Penjaringan, Jakarta. Di tengah perjalanan, kapal dihantam ombak besar hingga terbalik. Kapal membawa 31 penumpang yang terdiri dari 10 warga negara asing dan 22 WNI. Saya lagi bawa kapal. Bawa kapal? Kapal reguler yang ke Ancol. Oh, kapal penumpang ya? Kapal umum ya? Kapal penumpang, Black Pearl namanya. Black Pearl 2. Abang ngeliat ada 2 orang ngambang di tengah laut, ya. Langsung diamanin ya? Sementara itu, 1 orang penumpang warga negara Taiwan masih dalam pencarian. Polisi juga melakukan pemeriksaan terhadap nahkoda dan anak buah kapal. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, Ainus melaporkan. Ya pemirsa, seorang bayi di Bangkalan tewas mengenaskan usai kepalanya tertinggal di rahim sang ibu saat dilahirkan. Bayi tersebut dipaksakan lahir secara normal padahal kondisinya sungsang. Mukaromah, usia 25 tahun, ibu muda warga desa Panpajung, Modung, Bangkalan, tak menyangka bayi yang ditunggu-tunggunya tewas mengenaskan. Mukaromah hamil selama 9 bulan lebih. Berawal, ibu muda ini datang ke puskesmas untuk meminta surat rujukan ke rumah sakit karena bayinya dalam kondisi sungsang dan lemah. Ia mendapat info tersebut dari bidan kampungnya. Namun di puskesmas tak diberi surat rujukan, melainkan dibawa ke ruang bagian persalinan dan dikatakan dirinya sudah bukaan 4, maka disarankan melahirkan di puskesmas saja. Gimana Bu, saya ini mau minta rujukan, saya nggak mau melahirkan di sini, kata saya. Bentar sama dokternya nggak diangkat-angkat, katanya lemah. Katanya. Tapi masih hidup. Iya, masih hidup. Bergerak. Setelah itu dia telepon bidan namanya Bu Mega. Terus akhirnya Bu Mega datang, terus pembukaan katanya 4. Katanya 4, saya disuruh ngecen. Ngegerak. Suruh ngecen lagi. Terus nggak bisa, saya nggak kuat. Bapak nggak kuat, akhirnya patah. Akhirnya Mukaromah dilarikan ke RSIA Glamor Husada, Bengloa, Tanjung Jati, Bangkalan. Sehingga diduga terjadi malapraktik karena seolah kelahirannya dipaksakan. Dari Sampang, Jawa Timur, Fathur Rahman, Ainus melaporkan.
Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih dalam pemirsa terkait kasus ini sudah bergabung bersama kami Ibu Mukaromah selaku ibu bayi dan juga Kepala Dinas Kesehatan Bangkalan ada Ibu Nur Khotibah. Selamat siang Bu Mukaromah dan Bu Nur Khotibah. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang Bu Ibu Nur. Selamat siang juga Ibu Mukaromah. Ya, selamat siang semuanya. Ya, Ibu Mukaromah, sebelumnya kami mengucapkan berduka cita atas kemalangan yang telah menimpa Ibu. Ya, Ibu Mukaromah, mungkin sebelum kita ulik lebih dalam lagi, ini ceritanya seperti apa Ibu saat Ibu melahirkan? Benarkah saat sampai di puskesmas Ibu hanya berniat meminta rujukan, namun bukan melahirkan di sana, seperti itu? Iya, saya minta rujukan, tidak dikasih. Saya dipindah ke ruang persalinan. Saya mau minta rujukan, Bu. Saya nggak mau melahirkan di sini. Ya, sebentar ya. Saya telepon dokter dulu. Terus saya ditinggal sebentar. Terus saya sakit lagi. Saya manggil dokternya. Nggak diangkat-angkat, Mbak. Sebentar ya, tunggu 1 jam lagi. Gitu. Terus bidan perawat itu Menko bidan Mega, terus datang, dia datang, pembukaan 4, terus pembukaan 4 setelah kiri kecil. Baik, Bu Mukaromah, pada saat itu apakah Ibu mengetahui bahwa kondisi anak di dalam rahim Ibu itu dalam kondisi sungsang, Bu? Iya, sungsang. Tapi Ibu mengetahui kondisi kesehatan si bayi saat itu seperti apa? Ya katanya lemah. Lemah, saat itu lemah. Oke, baik. Kita ke Ibu Nur. Ibu Nur, ini apa Ibu Nur sudah mencari tahu terkait bidan dan puskesmas saat itu bertugas? Seperti apa keterangannya? Apa sesuai? Baik, ada gangguan. Kita kembali lagi ke Bu Mukaromah. Bu Mukaromah, kapan Anda mengetahui bahwa ada yang aneh ataupun ada yang salah pada saat proses persalinan Ibu? Hari Senin, tanggal 23. Tanggal 4. Pada saat itu apakah sama sekali tidak ada alasan dari pihak puskesmas kenapa Ibu tidak langsung dirujuk begitu? Ya, bidan itu usaha mau menangani sendiri katanya. Tapi setelah adanya kejadian seperti ini, pertanggungjawaban dari puskesmas dan bidan itu sendiri bagaimana, Bu? Ya. Ibu, ini sebelum juga dari Dinkes tempat ini juga mengatakan bahwa kandungan Ibu ini sudah meninggal dunia sekitar lebih dari 2 minggu. Apakah Ibu mendapatkan informasi seperti itu, Ibu Mukaromah? Enggak. Tidak ada. Oke, kita ke Ibu Nur. Ibu Nur dari Kadinkes sudah kembali bergabung. Terima kasih. Ibu, ini bagaimana keterangan dari pihak bidan dan juga puskesmas? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan sebelumnya menyampaikan ikut berduka cita atas meninggalkan jenazah yang telah dilahirkan oleh Ibu Mukaromah. Dan di sini perlu kami sampaikan bahwa tanggal 18 Januari Ibu Mukaromah sudah menangkan pemeriksaannya di Puskesmas Kedungdung, dan dari tim Puskesmas, karena di sini ada tim Ponet ya, dari tim sudah menyampaikan bahwa hasil pemeriksaannya yaitu waktu itu tanggal 18 bahwa Ibu Mukaromah sudah mengalami 181 setiap 100, dan itu sudah dinyatakan hipertensi atau darah tinggi. Dan dari tim Puskesmas sudah disampaikan bahwasanya Ibu Mukaromah harus dirujuk ke rumah sakit. Ya. Beliau menyampaikan untuk masih rembukan dulu sama keluarga. Dan dari tim sudah menginput aplikasi dan data sudah masuk di aplikasi untuk persiapan rujukan itu pada tanggal 18 Januari 2023. 24 ya, maaf 24.
Nah, terkait dengan tanggal 4 Maret 2024, Ibu Mukaromah ke Puskesmas dengan kondisi tensi itu 181/100, masih posisi itu HT atau hipertensi. Dari teman-teman tim Ponet menyampaikan bahwasanya Ibu Mukaromah persalinannya yaitu kondisi tidak bagus dan menyatakan bahwa denyut jantung dari jenazahnya bayi itu sudah tidak berdenyut lagi, intinya sudah meninggal. Seperti itu, Pak. Oke, Ibu Nur, ini kalau perbedaan informasi yang didapatkan Ibu Nur dan Ibu Mukaromah tidak tersampaikan, kenapa bisa demikian, Ibu? Ya mungkin hanya ini terjadi miskomunikasi aja, Bapak. Antara dengan keluarga atau Ibu Mukaromah dengan penyampaian apa yang disampaikan oleh dari tim Puskesmas. Tapi secara regulasi, secara kotak SOP dari tim Ponet, tim persalinan itu sudah disampaikan bahwa pada tanggal 4 Maret 2024 sudah disampaikan bahwa bayi atau bayi yang ada di dalam kandungan itu sudah tidak berdenyut. Siap. Bu Nur, maaf saya potong. Berarti saya ingin konfirmasi. Berarti pada saat Ibu Mukaromah ini datang ke Puskesmas, berarti kondisi janin bayi di dalam kandungan ini sudah meninggal dunia? Sudah tidak berdenyut atau meninggal dunia. Tapi betul. Ibu Mukaromah sendiri, Ibu Mukaromah apakah sudah mengetahui informasi ini dari pihak Puskesmas? Tidak. Sebelumnya waktu datang ke Polindes itu sudah disampaikan sama teman-teman bidan yang ada di desa dan yang di bawah itu sudah dinyatakan denyut jantung sudah tidak ada. Tersampaikan nggak Ibu Mukaromah terkait denyut jantung yang lemah tidak meninggal dunia? Maaf mohon izin, bukan denyut jantung lemah, denyut jantung sudah tidak ada. Itu. Baik, saya konfirmasi Ibu Mukaromah apa ada dari sempat pihak mendengar Puskesmas informasi itu? Mendengar informasi ini yang disampaikan dari pihak bidan atau pihak Puskesmas? Tidak ada informasi. Nah, ini yang juga sempat menghebohkan media dan juga di Indonesia ini, informasinya dikatakan bahwa kepala bayi tertinggal di rahim ibu. Benar demikian, Ibu Mukaromah? Ya. Ibu Nur, ini bagaimana bisa demikian? Bagaimanakah SOP penanganan bayi yang meninggal dalam kandungan? Kok bisa kepalanya tertinggal? Terima kasih. Kami tanggal 8 hari Jumat kemarin jam 08.30 sudah mengadakan audit maternal di Dinas Kesehatan yang dihadiri oleh Dr. Surya SPOG, Dr. Umuhani SPOG dari Rumah Sakit Samrabu, dan juga Kepala Puskesmas, tim Ponet itu sudah menyampaikan hasil audit itu dari tim SPOG menyatakan itu bahwa bayi yang ada di dalam kandungan itu sudah diagnosa IUFD. Itu yang disampaikan oleh SPOG. IUFD itu bayi meninggal di dalam kandungan perkiraan 2 hari lebih. Seperti itu. Perlu kami sampaikan, setelah itu hasil visum yang dikeluarkan dari dokter forensik menyatakan bahwa bayi meninggal 7-10 hari. Baik, yang menjadi pertanyaan Ibu, bagaimana penanganan dari pihak Puskesmas ini sehingga kepala bayi ini masih tertinggal di dalam rahim Ibu Mukaromah? Siap. Untuk bayi yang sudah meninggal 7 hari sampai 10 hari, itu badan sudah terjadi rapuh. Ya, itu hasil dari audit tanggal 8 hari Jumat. Jadi untuk teknis pelaksanaan penanganan persalinan dengan bayi letak sungsang itu sudah dilakukan sesuai dengan SOP dengan teknis. Ibu, kami sebagai orang awam yang kami ketahui jika bayi meninggal dalam kandungan harus digunakan dengan operasi sesar. Bayi dalam kandungan, meninggal dalam kandungan itu sudah terjadi hasil forensik itu 7-10 hari. Nah, penanganannya Ibu dalam mengeluarkan bayi tersebut dalam kandungan Ibu Mukaromah ketika itu seperti apa?
itu sesuai dengan teknis persalinan letak sungsang. Memang untuk persalinan letak sungsang itu ada teknis SOP, yaitu dengan BRAH atau Morslu. Itu sudah sesuai itu. Sesuai dengan regulasi dan sesuai dengan protap yang telah ditentukan teknis untuk melahirkan bayi yang lahir dengan letak sungsang. Baik. Seperti itu, Pak. Baik, sekarang saya ke Ibu Mukaromah. Ibu Mukaromah setelah mendapatkan informasi, ini lantas tanggapannya seperti apa? Baik, Bu Mukaromah, saya mendapatkan informasi Ibu saat ini sudah melaporkan ke polisi, apa benar Ibu? Ya. Lantas tanggapan pada saat melaporkan ini polisi, apakah ada komentar atau bagaimana Ibu? Ya, masih diproses. Ibu Mukaromah, sebelumnya ini kami ingin mengetahui apakah ini anak pertama dari Ibu Mukaromah? Anak kedua. Anak kedua. Dan ketika kejadian kepala terpisah itu, Ibu mengetahuinya sejak kapan Ibu? Apakah sejak setelah proses mengeluarkan si bayi atau seperti apa? Saya itu ya karena saya kesakitan waktu itu. Ketika proses mengeluarkan bayi tersebut? Iya. Ibu mohon maaf sebelumnya, pada saat Ibu mendapatkan informasi kepala bayi Ibu tertinggal di dalam rahim, apakah Ibu merasakannya sendiri atau ada yang memberitahu kepada Ibu? Iya, bidannya. Bidannya langsung bilang terputus gitu. Oke. Ibu Nur, ini sejauh ini tindakan persuasif seperti apa yang dilakukan kepada Ibu Mukaromah? Sejauh ini seperti apa yang sudah dilakukan? Apa sudah ada komunikasi langsung ke Ibu Mukaromah? Iya, sudah. Waktu itu dari teman-teman di bawah, yaitu dari Polresdes, itu sudah ada hubungan intens, yaitu silaturahmi, intinya mengucapkan selamat ikut berduka cita dan datang takziah. Itu dari teman-teman Polresdes ya. Tapi untuk dari teman-teman yang tim Ponet, waktu di rumah sakit Gelamol hari kedua, dia sudah menyambangi dan juga ikut menyampaikan berduka cita. Oke, baik. Sudah, itu langkah-langkah yang dilakukan. Dan perlu kami sampaikan bahwa Ibu Mukaromah ini anak pertama memang dengan tindakan, melahirkan dengan tindakan juga, dan meninggal juga anak pertama. Karena hal ini ada hal-hal yang menyertai penyakit yang menyertai pada Ibu Mukaromah. Tapi mohon maaf, kami tidak menyampaikan di forum ini. Seperti itu. Yang mana rentan sekali dan juga ini berdampak untuk ibu hamil. Untuk ibu hamil seperti itu pada intinya. Baik, sekali lagi kami dari pihak Indonesia ingin mengucapkan turut berduka cita atas kehilangan anak dari Ibu Mukaromah. Bu Mukaromah, semoga tabah dan kuat. Dan terima kasih banyak untuk Ibu Nur Khotibah, Kadimkes mungkin komunikasinya antara pihak kesehatan dan juga pasien lebih ditingkatkan kembali. Betul, dan terima kasih banyak atas waktunya Bu Mukaromah sudah bergabung bersama kami di AINews Siang. Terima kasih, sehat selalu ibu-ibu. Tim gabungan Basarnas berhasil mengevakuasi pilot pesawat kargo SNE PC-6 Pilatus Smart Aviation Kapten Muhammad Yusuf yang terjatuh di hutan Binuang, Tarakan, Kalimantan Utara. Dalam video, Yusuf terlihat mengalami luka di kepala dan dalam kondisi lemas di hutan berbukit. Evakuasi Yusuf berlangsung dramatis. Yusuf ditemukan sedang bersandar di sebuah pohon besar di antara puing-puing pesawat. Sebelum dievakuasi, Yusuf harus bertahan selama 3 hari di lokasi jatuhnya pesawat. Berbeda dengan kondisi M. Yusuf, sang teknisi bernama Denny Sobali meninggal dunia. Kedua korban kemudian dievakuasi menggunakan helikopter TNI AU dan dilarikan ke rumah sakit. Yusuf selamat setelah menyalakan api unggun dan memberikan tanda asap. Tak butuh waktu lama, tim penyelamat pun langsung menemukan lokasi korban. 2 orang kru dari Papa Kilo Sierra November Echo milik Smart Air
Walaupun dalam kondisi yang satu kami nyatakan meninggal, ya, untuk teknisi dan pilot kami nyatakan masih dalam kondisi hidup dan saat ini melaksanakan perawatan. Nanti akan tim medis yang akan menilai apakah bisa ditangani utarakan atau kita rujuk ke rumah sakit yang lebih mampu menangani. Sementara itu, tim SAR gabungan berhasil menemukan black box atau kotak hitam serta pemancar sinyal darurat atau Emergency Locator Transmitter (ELT). Selanjutnya, black box dan ELT dibawa ke Tarakan bersama dengan seluruh tim SAR gabungan untuk dilakukan penyelidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Jenazah teknisi pesawat Smart Aviation yang jatuh di Binuang, Nunukan, Kalimantan Utara tiba di rumah duka. Ya, kedatangan jenazah disambut isak tangis keluarga, bahkan salah satu keluarga korban jatuh pingsan. Denny Sobali, warga desa Cijulang, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, menjadi korban jatuhnya pesawat Pilatus Smart Aviation. Jenazah Denny tiba di rumah duka pada Senin pukul 13 setelah sebelumnya tiba di Bandara Nusawiru Cijulang. Kedatangan jenazah Denny disambut isak tangis keluarga dan puluhan pelayat. Kesedihan menyelimuti keluarga dan kerabat terdekat korban ketika jenazah korban diturunkan dari mobil ambulans. Bahkan salah satu keluarga korban jatuh pingsan. Denny meninggal dunia di usia 34 tahun dan meninggalkan istrinya bernama Ina Hasanah serta 2 anaknya yang masih kecil. Almarhum Denny sudah bekerja selama 4 tahun sebagai teknisi di Smart Aviation dan memiliki kinerja yang baik. Almarhum sudah kami anggap sebagai keluarga sendiri. Tipe manusia yang sangat soft, sangat friendly dan mudah bergaul, dan orangnya teliti, dan kami merasa sangat kehilangan. Berapa lama bekerja di Smart? Kurang lebih 3-4 tahun. Sementara pihak keluarga korban pun mengaku ikhlas atas meninggalnya Denny Sobali. Saya cuma nerima, udah ikhlas ya, udah takdir mati anak saya itu, tinggal menunggu sampai pemakaman. Mungkin pertama disolatin dulu, terus diantar. Usai disalatkan, jenazah korban langsung dimakamkan di pemakaman umum Cijulang. Sebelumnya, pesawat kargo yang membawa kebutuhan pokok atau sembako dari Tarakan menuju Binuang, Kalimantan Utara hilang kontak pada Jumat siang. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, memasuki hari ke-6, tim SAR gabungan masih lakukan pencarian korban hilang akibat banjir bandang dan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Pencarian difokuskan di 3 lokasi, yaitu dengan menyisir area sungai dan darat. Sebanyak 150 personil dari Basarnas diterjunkan ke lokasi pencarian korban banjir bandang dan longsor yang hilang. BPBD Sumatera Barat mencatat setidaknya ada 23 orang meninggal dunia dan 6 lainnya dilaporkan hilang dampak banjir dan longsor. Pencarian korban hilang difokuskan di 3 kecamatan sesuai dengan laporan warga. Kecamatan Sutra dilaporkan sebanyak 3 orang, Kecamatan Bayang 1 orang, dan Kecamatan Tarusan 2 orang. Pencarian dilakukan dengan menyisir area sungai dan darat. Lakukan pencarian ini ada 3. Pertama, longsor banjir bandang di daerah Langgai, Sutra. Yang kedua, di orang juga hanyut di Muara Api-Api, Kecamatan Bayang. Yang ketiga, adanya sisa korban yang belum ditemukan yang terdata di daerah Sungai Tarusan, korban yang terseret longsor dan banjir. Luasnya wilayah terdampak banjir bandang serta beratnya medan membuat petugas harus berjalan kaki hingga puluhan kilometer untuk menembus lokasi pencarian. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
Pemirsa, sejumlah remaja di Kelurahan Cilangkap, Kota Depok berkeliling membangunkan sahur warga sekitar menggunakan gerobak dengan beduk di atasnya. Ya, pemirsa, kegiatan dinilai positif ini dibandingkan dengan keliling untuk tawuran. Saat malam bulan Ramadan dimanfaatkan para remaja di lingkungan RT 4 RW 4, Kelurahan Cilangkap, Kota Depok berkeliling menabuh beduk untuk membangunkan sahur warga. Kegiatan ini pun diikuti oleh pelajar dari tingkat sekolah menengah pertama dan pelajar tingkat sekolah menengah atas. Mereka pun berbagi tugas, ada yang menarik gerobak, menabuh beduk, serta berteriak sahur di setiap rumah warga yang mereka lewati. Salah satu remaja, Ridho Akbar, mengatakan kegiatan keliling tabuh beduk ini rutin setiap bulan Ramadan. Kalau untuk malam ini, khusus sahur yang kali ini, memang pas lagi libur atau sekolah atau gimana sih? Ada yang lagi libur, ada yang juga yang lagi sekolah. Mungkin yang sekolah yang lagi PKL, PKL atau yang lagi kerja gitu. Artinya yang ikut sekarang ini yang lagi libur? Ya, betul. Kegiatan tabuh beduk keliling untuk membangunkan sahur ini dinilai positif jika dibandingkan konvoi untuk mencari lawan tawuran. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sholat tarawih di salah satu masjid di Mandailing Natal, Sumatera Utara bisa memakan waktu hingga 4 jam. Hal ini karena bacaan ayat Al-Quran mencapai 3 juz dan rakaat berjumlah 23. Ada yang berbeda dalam pelaksanaan sholat tarawih berjamaah di salah satu masjid di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Di Masjid Raya Kuro Wal Hufaz, pelaksanaan sholat tarawih bisa berjalan cukup lama. Tarawih 23 rakaat dijalankan dengan bacaan ayat Al-Quran mulai dari 1 juz hingga 3 juz, maka sholat tarawih bisa berlangsung hingga 4 jam. Imam yang memimpin jalannya sholat tarawih pun biasanya lebih dari 1 orang. Bahkan bisa mencapai 5 imam yang bertugas bergantian selama jalannya pelaksanaan sholat tarawih. Karena berlangsung cukup lama, sebagian jamaah beristirahat sejenak. Berapa jam lah itu? Di sini 4 jam. 4 jam. Imamnya sampai berapa banyak? Imamnya sampai 5 orang. 5 orang? Berganti-ganti itu? Berganti. Bang, ini biasa menghabiskan berapa juz lah satu malam? Ya, bisa 1 orang 2 juz. 2 juz? Dalam 1 bulan 3 kali otot. Meski memakan waktu cukup lama, namun jamaah tetap menjalankan sholat tarawih dengan khusyuk karena sudah terbiasa menjalankan sholat tarawih dengan waktu yang cukup lama. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Husain Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, bulan Ramadan telah tiba. Tidak ketinggalan nih tradisi memburu baju muslim selalu dilakukan agar kita tampil baik, bersih dan syar'i. Pedagang di Pasar Tanah Abang mulai melakukan aktivitas melayani pengunjung yang datang ke kiosnya. Di pasar terbesar se-Asia Tenggara ini, pengunjung masih meminati untuk memburu baju yang akan digunakan selama bulan Ramadan. Meskipun tren belanja sedang condong ke online, tetapi peminat belanja langsung di tempat Pasar Tanah Abang tak kalah banyak. Harga yang terjangkau, sistem transportasi yang mudah dicapai dan jenis modelnya pun banyak pilihan. Tren tahun ini memiliki kesan lebih simple, elegan, karena model polos lebih diminati tahun ini. Lantas pemirsa, bagaimana situasi di Pasar Tanah Abang di hari pertama puasa? Sudah ada rekan kami Ismalia di sana. Selamat siang Ismalia, bagaimana suasana para pengunjung di Pasar Tanah Abang? Apakah semakin siang semakin ramai?
Ya, selamat siang Arlista Pram dan juga pemirsa. Untuk situasi di Pasar Tanah Abang khususnya di tempat kami melaporkan saat ini yang berada di Blok A, ini memang situasi di awal puasa ini cukup ramai. Terlihat dari pagi kami pantau untuk para pengunjung ini memang terus-terusan keluar masuk ke Pasar Tanah Abang khususnya di Blok A. Yang memang kita tahu untuk Pasar Tanah Abang ini banyak sekali bloknya, tidak hanya di Blok A saja, di blok-blok lain juga dipadati oleh para pengunjung. Namun memang untuk di awal puasa ini memang tidak terlalu ramai karena untuk mungkin orang-orang yang berpuasa di hari pertama ini juga memilih untuk beristirahat di rumah. Namun untuk Pasar Tanah Abang ini kondisinya masih tetap ramai. Dan karena juga memang Arlista Pram dan juga pemirsa, untuk dari tadi juga kami melihat banyak sekali mobil-mobil barang yang terparkir di luar, yang dimana untuk mobil barang ini adalah menunggu para pemiliknya untuk segera kembali ke mobilnya dan menaruh barangnya, khususnya baju-baju yang akan dipasarkan kembali di tokonya. Dan kebanyakan untuk mobil barang ini berasal dari luar kota atau juga ada yang dari luar pulau. Dan juga Pramasya dan juga pemirsa, untuk Pasar Tanah Abang ini memang tidak pernah sepi, apalagi untuk di bulan Ramadan ini. Dan tadi ngomong-ngomong soal tren, ini juga tadi kami sempat berbincang dengan penjual baju di sini. Untuk tren tahun ini yang memang sebelumnya di tahun sebelumnya ini tren warna sage green menjadi tren tahun lalu. Namun untuk saat ini warna-warna yang lebih simple seperti warna pastel, warna dusty pink ini lebih diminati oleh para konsumen yang membeli baju muslim. Dan untuk warna-warna yang simpel ini juga memudahkan para penjualnya atau para konsumen untuk memadu-madankan untuk hijab ataupun juga untuk gamisnya. Dan untuk tren untuk laki-laki ini baju kemeja koko dan juga baju gamis ini juga menjadi tren untuk tahun ini. Dan warna-warna yang menjadi tren tahun ini warna-warna yang seperti sudah tadi saya sampaikan, warna-warna yang simpel, warna pastel, warna dusty pink, warna biru dan juga warna-warna hijau yang terlihat lebih nyaman untuk dipakai. Seperti itu. Kembali ke studio Arlista dan juga Pram. Baik, melaporkan langsung dari Pasar Tanah Abang, Jakarta, rekan Ismaila Mediasari, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Sementara itu, pemirsa, Kota Banyuwangi memiliki tradisi unik selama bulan Ramadan, yaitu tadarus menggunakan Al-Quran raksasa di Masjid Agung Baitur Rahman. Selama bulan puasa, warga membaca Al-Quran seberat 4 kuintal. Jamaah Masjid Agung Baitur Rahman, Banyuwangi, Jawa Timur sudah melakukan tadarus menggunakan Al-Quran raksasa usai laksanakan sholat tarawih. Saking besarnya, untuk membuka lembaran demi lembaran harus dilakukan oleh 2 orang. Sejumlah aparat kepolisian usai lakukan patroli dan pengamanan pelaksanaan tarawih berkesempatan mengikuti tadarus Al-Quran raksasa. Para qori atau pembaca Al-Quran secara bergantian bisa menyelesaikan minimal 3 juz dengan dibantu 2 orang hafiz atau penghafal Al-Quran untuk menyimak atau meneliti setiap ayat yang dibaca agar tidak salah. Alhamdulillah dapat menyelesaikan beberapa surat secara bergantian dengan rekan-rekan anggota bersama jamaah yang lain. Hingga saat ini masih berjalan dengan lancar, alhamdulillah, dengan istiqomah, dan kegiatan pembacaan Al-Quran raksasa ini dibaca selesai sholat tarawih. Al-Quran raksasa ini memiliki ukuran tinggi 200 cm, lebar 150 cm, dan ketebalan 40 cm. Bahkan saking besarnya, untuk membuka kotak Al-Quran ini harus dilakukan oleh 3 hingga 5 orang. Begitu juga dengan membuka lembaran demi lembaran yang dilakukan oleh 2 orang. Tadarus menggunakan Al-Quran raksasa di Masjid Baitur Rahman ini sudah berlangsung sejak tahun 2010 silam. Tadarus Al-Quran raksasa ini bukan hanya dilaksanakan pada bulan Ramadan saja, namun juga dibaca saat perayaan hari besar Islam lainnya seperti Idul Adha dan Tahun Baru Hijriah. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, anak dan menantu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep dan Erina Gudono digadang-gadang masuk bursa calon kepala daerah. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami. Nama Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep masuk dalam bursa Pilkada Kota Solo, Jawa Tengah yang dirilis lembaga survei Solo Raya Populi. Tim survei mewawancarai sejumlah warga Solo dari berbagai kalangan dan memunculkan 12 nama potensial termasuk Kaisang. Dari stakeholder itu ada 12 nama, tadi yang sudah saya sebutkan, itu posisinya masih belum bisa di-ranking. Dan nanti rankingnya tentu saja tidak berdasarkan pendapat para tokoh itu. Rankingnya adalah berdasarkan survei jajak pendapat. Respondennya adalah masyarakat Kota Solo yang namanya tertera dalam DPT. Kenapa itu penting? Karena survei yang baik itu harus memiliki kerangka sampling yang jelas. Menanggapi hal ini, Ketua DPW PSI Jawa Tengah, Antonius Yogo Prabowo, bahkan mengklaim Partai Gerindra dan Golkar sudah siap memberi dukungan untuk Kaisang. Namun ternyata usia putra bungsu Presiden Joko Widodo ini masih belum cukup untuk mengikuti pilkada serentak tahun ini. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, usia minimal untuk ikut pilkada adalah 30 tahun. Sementara pria kelahiran 25 Desember 1994 ini baru genap berusia 30 tahun setelah gelaran pilkada selesai digelar, di mana pilkada serentak akan dilaksanakan pada November 2024. Sementara itu istri Kaisang, Erina Gudono, masuk dalam bursa bakal calon Bupati Sleman, Yogyakarta. Mantan finalis Putri Indonesia ini dilirik Partai Gerindra berdasarkan masukan dari internal partai. Menurut Ketua DPC Gerindra Sleman, HR Sukaptana, nama Erina dipertimbangkan lantaran muda dan energi. Nama Erina kini masih digodok sebagai salah satu bakal calon kepala daerah potensial. Tim Liputan iNews melaporkan. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bertemu para seniman di kediaman Butet Kertarejasa di Bantul, Yogyakarta. Ya, pertemuan ini disebut membahas perkembangan kondisi politik terkini. Inilah suasana keakraban saat Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berkunjung ke rumah budayawan Butet Kertarejasa di Bantul, Yogyakarta pada Senin siang. Pertemuan ini menjadi momen silaturahmi antara Ganjar, Mahfud, simpatisan, serta sejumlah seniman Yogyakarta. Dalam kesempatan itu juga membahas situasi politik saat ini ditemani dengan lagu-lagu ternama dari Yogyakarta. Sementara terkait hak angket, Ganjar Mahfud menyerahkan hal tersebut ke partai dan anggota legislatif di DPR saat ini. Dan melihat perkembangan karena Bu Mega itu jauh pikirannya. Masalah ini belum akan selesai hanya dengan angket atau MK. Sesudah itu menuju pelantikan Oktober juga mungkin akan. Oh ya, pasti dinamikanya akan berjalan terus-menerus. Kalau seperti Pak Mahfud juga bilang tadi, biarkan itu dinamika yang terjadi di parlemen. Kalau saya sama Pak Mahfud kan prinsipal, tidak boleh ikut-ikut di sana, kita bukan anggota parlemen. Cuman saya secara pribadi sebagai anggota partai ikut di dalamnya mendiskusikan soal-soal seperti ini. Dalam kesempatan yang sama, Ganjar Mahfud juga memastikan akan terus mengawal proses pemilu 2024 hingga usai, termasuk menyiapkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita ke informasi lain. Pemirsa, wisata Taman Impian Jaya Ancol berlakukan tiket gratis selama bulan Ramadan. Dan sementara ini Taman Marga Satwa Ragunan masih menjadi pilihan mengisi hari libur karena harga tiket yang cukup terjangkau. Berbeda di hari biasanya, pemirsa, di hari pertama puasa kawasan Pantai Ancol pada pagi hari terpantau sepi pengunjung. Diprediksi lonjakan pengunjung akan terjadi menjelang buka puasa. Hal ini juga diperkuat karena diberlakukannya tiket gratis yang dimulai pada pukul 17.00 hingga pukul 23.00 waktu Indonesia Barat.
Sementara pemirsa, di hari pertama puasa yang bertepatan cuti bersama di Taman Marga Satwa Ragunan menjadi salah satu tempat wisata pilihan yang dikunjungi masyarakat. Terpantau mayoritas yang berkunjung adalah para keluarga bersama buah hati untuk mengedukasi ragam hewan yang ada di Ragunan. Lantas pemirsa, bagaimana suasana kebun binatang Ragunan dan kawasan Ancol di hari pertama puasa ini? Sudah ada rekan kami Esra Ambarita di kebun binatang Ragunan dan Nata Arman di kawasan Ancol, Jakarta. Selamat siang Esra dan Nata. Bagaimana untuk siang hari ini? Apakah sudah ada pengunjung atau justru diprediksi pengunjung baru akan ramai sore nanti, Esra? Ya, selamat siang Pramarlisa dan juga pemirsa. Dalam suasana hari pertama puasa ini bertepatan juga di hari libur, taman wisata ataupun di tempat Ragunan di mana saya melaporkan ini, masyarakat di sini sudah mulai terpantau antusias untuk berwisata, untuk melihat satwa lebih khususnya di sini. Dan kalau kami melihat, memang ini sangat berbeda jika dibandingkan di hari sebelumnya. Kalau di hari sebelumnya ini diperkirakan lebih dari 1.000 yang datang. Namun di hari ini cuman atau hanya berada di 300 lebih dari pengunjung. Namun kalau kami lihat banyak aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat di sini, yakni ini kurang lebih didominasi oleh si kecil dan orang dewasa yang mengajak buah hati atau si kecil untuk melihat seperti apa hewan-hewan yang menarik di sini. Kalau kami lihat tadi berkeliling, ada jerapah, ada burung pelikan, ada rusa dan banyak lagi. Dan orang tua ini mengedukasi si kecil bagaimana wisata satwa yang ada di sini. Untuk jam operasi sendiri ini akan dimulai setiap hari tentunya, yakni dari hari Selasa sampai hari Minggu di jam 7 hingga jam 16.00. Demikian, kembali ke studio. Baik, kalau tadi di Ragunan sudah banyak pengunjung di sana, bagaimana di Ancol? Terlebih ada pemberlakuan tiket gratis selama Ramadan. Bagaimana laporannya, Nata? Silakan. Ya, Pram dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa untuk saat ini berdasarkan pantauan kami di lapangan per tadi pagi sampai dengan siang ini belum terlalu terjadi signifikan dari lonjakan pengunjung yang datang ke kawasan Pantai Ancol pada hari pertama bulan suci Ramadan pada hari ini. Namun memang diprediksi untuk pada sore hari nanti lantaran bertepatan dengan adanya tiket gratis yang dimulai pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan tanggal pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, ini diprediksi akan mulai terjadi lonjakan pada sore hari di pukul 4 sore ke bawah seperti itu. Karena banyak juga masyarakat yang memang ingin melakukan rekreasi wisata sekaligus menunggu atau mengabuburit bersama dengan keluarga di Pantai Impian Jaya Ancol. Namun meskipun memang terpantau sepi, namun ada juga beberapa masyarakat yang memang sudah sampai di Pantai Ancol sejak pagi tadi guna untuk menghindari hal-hal yang seperti kerumunan-kerumunan seperti itu. Dan juga memang masyarakat juga tadi berdasarkan wawancara kami dengan sejumlah pengunjung mengatakan bahwa mengapa mereka memilih destinasi wisata Ancol dibandingkan dengan lokasi lain yang ada di Jakarta, karena Ancol merupakan lokasi yang benar-benar lokasinya strategis, berada di pusat dekat kota, kemudian juga dengan biaya yang sangat murah, sehingga itulah yang mereka pertimbangkan, terutama anak-anak lebih suka bermain pasir dan juga berenang di sini. Seperti Anda saksikan di belakang saya, ada anak-anak beserta dengan keluarganya yang bermain air bersama dengan teman-temannya ataupun keluarganya, sehingga inilah yang menjadi daya tarik utama dan juga biayanya sangat murah. Namun untuk nanti pada sore hari diprediksi akan terjadi lonjakan pada menjelang buka puasa. Dan demikian, untuk bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan ataupun melakukan rekreasi wisata di sini, Anda bisa melakukan pembelian tiket gratis melalui situs resmi dari Ancol itu sendiri. Demikian, saya kembali kepada Anda di studio, Pram. Nata melaporkan langsung dari Pantai Ancol. Sebelumnya tadi sudah ada rekan Esra langsung dari Kebun Binatang Ragunan. Terima kasih rekan-rekan. Lantas pemirsa, bagaimana suasana Ramadan di Gaza, Palestina? Sudah bergabung bersama kami relawan Mercy, Fikri Rofiul Haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fikri, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik, Mbak. Alhamdulillah. Mas Fikri, ini bisa diceritakan suasana Ramadan pertama di sana seperti apa, Mas? Ya, memang situasi di Ramadan pada tahun ini cukup berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana memang banyak anggota keluarga mereka yang masyarakat Gaza ini, mereka tidak bisa berkumpul dengan anggota keluarga mereka dengan lengkap, dan juga mereka tidak memiliki tempat untuk beristirahat begitu, karena rumah mereka banyak yang sudah hancur, dan juga mereka tidak memiliki
bangunan masjid untuk melaksanakan sholat tarawih, karena memang sudah ratusan masjid sudah mengalami kerusakan akibat dibom oleh pihak Israel, sehingga memang pada tahun ini mereka hanya bisa melaksanakan sholat tarawih di tempat-tempat yang seadanya di halaman masjid ataupun di lapangan tempat sekolah pengungsian, dengan minimnya listrik dan juga lampu, dan juga banyak anggota keluarga mereka yang sudah hilang karena memang rilis dari Kementerian Kesehatan Palestina yang sudah meninggal sejak 7 Oktober lalu akibat serangan Israel ini. Lebih dari 31.100 lebih yang meninggal, dan korban luka-luka juga sudah lebih dari 72.760 jiwa. Dan sekali lagi mayoritas mereka adalah anak-anak dan juga perempuan, dan banyak saat ini warga Gaza yang melaksanakan puasanya tanpa sahur karena memang minimnya stok bahan makanan yang mereka punya, dan minimnya bantuan-bantuan yang masuk ke jalur Gaza, karena memang bantuan-bantuan ini masih sangat sulit untuk masuk ke jalur Gaza karena masih terus dibatasi oleh pihak Israel, sehingga memang solusinya adalah gencatan senjata itu sendiri. Dan memang gencatan senjata pada awal Ramadan ini memang gagal diadopsi, namun informasinya akan adanya diskusi lagi mengenai gencatan senjata pada minggu depan, dan kita berharap bahwa akan adanya gencatan senjata sehingga minimal gencatan senjata sementara bisa tercapai pada bulan Ramadan ini, sehingga masyarakat bisa mengikuti atau menjalani bulan suci Ramadan ini dengan tenang dan tidak dibayang-bayangi serangan oleh pihak Israel. Kalau Mas Fikri, terakhir serangan dari Israel kapan, Mas Fikri, yang diterima di Gaza? Iya, terakhir saya dengar serangan yang kita dengar ya langsung dari lokasi itu ya pada mungkin 1 jam yang lalu ya, karena memang pihak Israel ini sangat intens sekali menyerang pada malam hari sampai subuh hari, sehingga banyak korban jiwa ini dari kalangan anak-anak dan perempuan. Berarti hingga hari ini masih ada serangan dari Israel. Mas Fikri, sehat kondisinya saat ini? Ya, alhamdulillah. Baik. Terima kasih banyak Mas Fikri atas waktunya sudah bergabung bersama kami di News Siang. Tetap jaga kesehatan, Mas Fikri. Kami juga mendoakan keluarga kita semua yang ada di Gaza Palestina bisa menjalankan ibadah Ramadan ini dengan sepenuhnya di sana ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mas Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno berkesempatan menjajal salah satu mobil klasik hasil restorasi seniman di Tuxedo Studio di kawasan Ketewel, Gianyar, Bali. Menparekraf sangat terkesan dengan Tuxedo Studio yang merupakan spesialis manufaktur mobil-mobil klasik yang dibuat secara handmade dan bergerak dalam bidang pembuatan kit car, modifikasi, rekreasi, hingga restorasi kendaraan. Pertama, waktu saya kunjungan di Tuxedo ini adalah dari segi fasilitasi pemerintah untuk mendapatkan KBLI-nya, karena kita ingin pastikan ini juga diakui produk-produk ini dan bisa baik jalan dengan sertifikasi. Dalam kegiatan International Association of Amusement Parks and Attraction Asia Pacific Spring Summit 2024 di Taman Safari Gianyar, Bali. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan edukasi mengenai standar keamanan, operasional, dan keberlanjutan industri atraksi. Dalam kesempatan ini juga Menparekraf mengunjungi Taman Safari Bali yang kini menjadi salah satu nilai tambah pariwisata Bali dengan kehadiran atraksi pertunjukan teatrikal bawah air pertama di Indonesia. Dari Gianyar, Bali, Indra Ari, iNews melaporkan.